Shalom Bu Shalom. Yeni, luar biasa ya. Ini kesaksiannya judulnya kematian suami di usia muda membawaku mengenal Yesus. Nah, jadi ibu bisa bersaksi bagaimana Tuhan memproses kehidupan ibu ya. Silakan Bu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan memproses hidup saya menjadi sampai seperti saat ini. Memang kematian suami di usia saya yang masih muda membawa saya mengenal Yesus itu ada tema yang akan saya saksikan pada malam ini ya. Berawal dulu saya itu adalah seorang dibesarkan di keluarga Buddha, yaitu mulai dari nenek, kakek, papa, mama semuanya itu Buddha. Jadi saya itu kental sekali tradisi Buddha di keluarga kami ya. Dan saya termasuk seorang Buddhis yang sangat taat, sangat kasih sayang. Saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus ya. Bagi saya Buddha itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu yang saya tahu dulu ya. Dan saya diajarin di Buddha bahwa kalau orang dijiuta atau dibaptis itu udah pasti masuk surga. Nanti di sana kita akan dibina lagi, dibimbing. Itu kepercayaan saya dulu ya. Dan saya tuh begitu taat sama apa yang saya percaya ya. Keluarga saya di Buddha itu saya mengalami mujizat loh. Di Buddha mengalami mujizat, di Buddha mengalami pertolongan Tuhan. Di Buddha saya ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan, ada tabur tuai. Jadi bedanya apa dengan Kristen? Dengan Kristen? Saya merasa sama aja, semua agama sama. Kemudian pada saat itu otomatis karena saya di Buddha juga mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, tabur tuai, mengalami mujizat, otomatis saya merasa Buddha adalah yang terbaik. Jadi kalau zaman dulu tuh saya kalau diajak ke gereja udah pasti tidak mau. Saya diinjili udah pasti tidak mau dengar. Itu saya dulu. Ya, karena saya merasa Buddha adalah juru selamat saya gitu. Tidak mudah membengkokkan seorang Yeni dengan kepercayaan saya yang udah mendarah daging dari keturunan nenek moyang untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu impossible, nggak mungkin. Itu saya yang dulu. Sampai pada satu titik di mana saya menikah tahun 2006 ya toh. Kemudian pada tahun 2008 suami saya didiagnosa ada benjolan di kelenjar getah bening sebelah leher sebelah kanan ya. Dan benjolan itu bermutasi menjadi sel kanker di tahun 2010. Dan saya barusan melahirkan anak pertama kami di tahun 2009. Jadi baby masih setahun. Mendengar hasil lab diagnosa kanker, saya dan suami pada saat itu sangat shock. Kami nangis, kami takut, kami speechless, kami nggak bisa berkata apa-apa. Waktu itu saya juga nggak ada duit untuk melakukan pengobatan kemo atau sinar radiasi ya, karena waktu itu ya kemo kan butuh biaya yang cukup besar ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami pengobatan alternatif dan cenderung tidak melakukan pengobatan secara medis itu. Ya, karena waktu itu kami juga duit nggak ada, nggak cukup itu, asuransi juga nggak ada. Yang saya lakukan pada waktu itu saya masih Buddha gitu. Saya sujud di hadapan Buddha dan saya nangis, saya goso ribuan kali, saya berdoa. Tetapi hati ini loh, hati ini tetap nggak kuat. Hati ini tetap nggak kuat, tetap lemah gitu. Nah, akhirnya mulai berdatangan ya teman-teman itu membesuk kami, membantu baik secara materi, memberikan kasih, menguatkan kami dengan firman Tuhan. Injil diberitakan di masa kesukaran kami saat itu. Ya, disitulah saya mulai merasakan firman Tuhan itu menguatkan hati saya, mengurangi ketakutan saya pada waktu itu, dan memberikan saya pengharapan. Ya, memberikan saya pengharapan. Di situ mulai deh, saya dan suami saya mulai dijamah Tuhan, mulai merasakan ada pengharapan di dalam Kristus. Ketakutan itu saya mulai berkurang. Saat itulah mulai dengan sendirinya saya ingin mengenal siapa sih Tuhan Yesus. Saya ingin mengenal firman Tuhan lebih lagi. Dan dengan sendirinya
saya ke gereja bersama dengan suami tanpa ada yang mengajak. Karena dulu kayak saya diajak, saya kagak mau. Tapi ini Tuhan luar biasa, Tuhan menjamah kami dengan di masa kesukaran kami. Ya, disitulah titik balik kehidupan saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi melalui pergumulan yang sangat berat, yang mengancam nyawa saya dari seorang Buddhis yang nggak mungkin dibengkokkan, saya mulai banyak mendengar firman Tuhan. Dan firman itu hidup. Firman itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Dan Allah adalah kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Begitu banyak teman-teman, saudara yang membantu kami, support kami secara materi dan doa yang tidak ada henti-hentinya. Sehingga suami saya bisa menjalani yang namanya kemoterapi dan sinar radiasi. Dan di dalam proses itu, saya dan suami saya, karakter kami banyak sekali diubahkan. Kami mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, sedikit demi sedikit kami mulai mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi yang saya alami ya, di dalam pergumulan yang sangat berat, kami juga menerima yang namanya kasih karunia yang besar. Meskipun saya mengalami pergumulan yang berat waktu itu, nangis kan, tetapi kami juga menerima kasih karunia yang sangat besar. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan terjadi, sangat luar biasa gitu. Nah, ketika kami ya mengenal Injil pada saat itu, mulai mengenal Injil ya, maka saya dan suami tahu, kami nanti apa ya, kami tahu gitu loh, pasti kemana tujuan kami kalau sudah setelah meninggal. Kami tahu pasti kemana kami akan menuju kalau setelah meninggal. Ada jaminan darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi sejak saat itu suami saya sakit kanker, ya dia merasa mati bukan lagi suatu ketakutan. Dia merasa lebih tenang. Ada jaminan Tuhan Yesus. Yang suami saya beratin adalah anak dan istrinya, karena dia sangat sayang dengan anak dan istrinya. Cuman itu toh, tetapi hati dia tenang, karena dia tahu tujuannya kemana setelah meninggal. Ada jaminan Tuhan Yesus juru selamat itu bedanya. Singkat cerita ya, 3 tahun kemudian suami saya meninggal di tahun 2014. Kalau Anda melihat, mungkin kelihatannya suami saya tidak menang. Saya dan suami saya mungkin kelihatannya suami saya ini tidak menang dari masalah sakit penyakitnya, kanker ini dia tidak menang, dia meninggal. Tetapi saya sekarang memahami bahwa kemenangan yang sejati di mata Tuhan adalah ketika saya dan suami saya, karakter kami berubah menjadi Kristus. Itu adalah purpose, tujuan utama kita hidup di dunia ini. Itu kita sudah menang. Sekalipun suami saya meninggal, dia secara fisik tidak menang dari sakit penyakitnya. Tetapi ketika saya dan suami saya diubahkan, saya berubah menjadi seperti Kristus, karakter saya dibentuk menjadi seperti Kristus, itu di mata Tuhan, itulah purpose kita hidup di dunia. Itu di mata Tuhan, itu sudah kemenangan gitu loh. Saya sekarang menyadari bahwa itulah kemenangan yang sejati di mata Tuhan, menjadi seperti Kristus. Dan setelah dia meninggal ya, saya terbeban untuk melayani orang sakit. Karena saya dulu pernah di posisi itu. Saya sebagai keluarga pasien, saya menemani pasien. Jadi saya melayani Tuhan, karena Tuhan udah terlebih dahulu baik sama saya. Saya melayani Tuhan bukan karena upahnya. Saya melayani Tuhan bukan karena tuayannya. Bukan. Saya melayani Tuhan karena Tuhan udah terlalu baik sama saya. Jadi saya sekarang terlibat dalam pelayanan untuk orang sakit pada khususnya ya. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah suami saya akan meninggal di tahun 2014 di bulan Februari. The next month berarti sekitar Maret ya 2014. Saya didoakan sama hamba Tuhan yang namanya Bu Gonang gitu. Bu Gonang, tentu saya tidak pernah curhat sama Bu Gonang. Bu Gonang cuma mendoakan begini, segala jerih payahmu, taburanmu, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan dan saya dinubuatin bahwa Tuhan akan memberikan kamu pasangan hidup yang baru, yang terbaik dari Tuhan.
Saya kaget dong. Saya nggak pernah cerita sama Bu Bonang, tetapi Bu Bonang menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan saya masih dalam masa berduka. Februari suami saya meninggal itu disampaikan di bulan Maret. Bulan berikutnya saya masih masa berduka, mikir pasangan hidup suami baru aja belum gitu loh. Masih berduka kan waktu itu. Tetapi Bu Bonang menyampaikan pesan Tuhan, kamu akan diberikan Tuhan ini pengganti itu pasangan hidup yang baru. Oke. Terus kemudian peneguhan itu diulang. Saya didoakan hamba Tuhan berkali-kali di tahun 2016, 2017, 2018. Begitu banyak hamba Tuhan yang saya tidak pernah curhat, tetapi saya didoakan, kamu akan diberikan teman hidup, pasangan hidup yang baru. Saya capek. 2014 saya terima nubuatan, saya menunggu hingga 2016, 2017, 2018, yang namanya titik terang itu nggak ada. Saya nggak ada pacar, nggak ada ketemu sama orang yang baik, sama sekali nggak ada. Akhirnya saya bilang, 2018, 2019 pun tidak ada titik terang. Ketemu sama laki-laki yang baik, yang Tuhan bilang, baiklah apa tuh, nggak ada. Titik terang tuh nggak ada. Akhirnya saya give up, udahlah Tuhan nggak usah kasih janji gitu. It's okay, I'm fine, I'm alone, saya sendiri single parent, saya sudah punya keturunan, saya punya pekerjaan, bagi saya it's okay gitu, nggak apa-apa, saya syukuri apa yang ada gitu loh. Nggak usah dikasih janji Tuhan yang muluk-muluk seperti itu. Saya berharap. Tapi kenapa 2014 sampai 2019, 2020 nggak ada tuh titik terang. Tapi teman saya bilang, Yen, janji Tuhan tuh ya dan amin. Seharusnya Tuhan kalau udah berjanji, Tuhan itu nggak pernah berdusta. Seharusnya kamu harus yakin percaya. Memang waktu Tuhan nggak dikasih tahu kapan gitu. Nah, janji Tuhan, timingnya kapan Tuhan tidak pernah bilang. Tetapi kamu harus pegang janji Tuhan. Tuhan akan berikan kamu pengganti daripada suami, pasangan hidup. Bahkan Tuhan katakan melalui hambanya Samuel Evan katakan bahkan ini lebih baik daripada papanya anakmu. Tapi 2020 tepatnya di tahun lalu sebelum pandemik Tuhan katakan orang ini lebih baik dari papanya anakmu. Dia Tuhan sediakan bagimu, kamu nggak perlu cari. Kamu fokus saja sama Tuhan. Kamu nggak perlu cari. Orang ini udah disediakan bagimu. Aku dalam hati gini, Tuhan 2014 sampai 2020 penantian sangat lama. Titik terang aja nggak ada. Kok Tuhan kasih janji, tapi aku tidak melihat yang namanya titik terang. Nggak ketemu sama orangnya tuh nggak ada, batas hidupnya aja nggak ada gitu. Jadi saya sempat give up berkali-kali dengan janji Tuhan. Saya merasa nggak usah dijanjiin lah Tuhan, it's okay gitu loh. Saya sendiri kan nggak apa-apa gitu. Nah, singkat cerita, Tuhan memang tidak pernah bilang timingnya kapan, waktunya kapan, Tuhan nggak pernah cerita. Dan saya terus melayani Tuhan, fokus sama Tuhan, tidak mikir yang namanya janji Tuhan, udah saya nggak mikir lagi. Nah, itulah setelah 7 tahun penantian ya, 2021 ini 7 tahun penantian, akhirnya Tuhan mengenapi janjinya loh. Jadi Tuhan kasih saya jodoh yang terbaik. Dan tahun ini saya akan menikah gitu. Bulan 8 saya akan menikah. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan bilang yang terbaik menurut kacamata Tuhan, bukan kacamatamu, bukan kacamata Yeni, tapi menurut kacamata Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan bilang dia cinta Tuhan, dia akan berjalan selaras denganmu. Dia bakal lebih baik daripada suamimu yang dulu. Itu janji Tuhan. Ya, saya dapatkan orang itu, saya nggak cari. Tiba-tiba dikenalkan begitu saja, ketemu dengan orang itu, dan orang itu serius dengan saya. Dan orang itu melamar saya dan menikah. Tahun ini saya akan menikah, saya nangis. Oke, Tuhan kalau menggenapi janjinya seperti membalikan telapak tangan. Saya nggak pernah nyangka, ini kayak mimpi gitu loh. Jadi setelah 7 tahun penantian saya, yang mana janji Tuhan itu tidak ada titik terang sama sekali. Tetapi tahun 2021 ini saya ketemu dengan orang itu yang akan menjadi suami saya itu, ini benar-benar Tuhan menggenapi janjinya itu seperti membalikan telapak tangan. Semuanya begitu cepat, semuanya seperti mimpi. Tetapi itu terjadi, saya alami gitu. Jadi intinya saya cuma mau pesan sama teman-teman ya, ikut Tuhan. Sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, sekalipun titik terang tidak ada, pegang janji Tuhan. Asalkan kita taat dan setia, percaya, pasti happy ending. Just believe it. Jadi ngalami. Aku yakin teman-teman juga bisa ngalami. Amen. Thank you. Amen. Sekian kesaksian saya. God bless you.
Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Ya, nanti waktu merit kita diundang semua ya. Haleluya. Ya, pemeliharaan Tuhan itu setelah suami meninggal dengan ekonomi Tuhan pelihara dengan sempurna juga ya. Begitu ya, Yeni ya. Tuhan pelihara Ya, sempurna ya. saya mengalami yang namanya pergumulan di dalam ekonomi berat, tetapi di dalam masa berat itu pertolongan Tuhan selalu ada, kasih karunia itu Yes. ada, Amin. kebaikan Tuhan itu ada. Jadi Amin. teman-teman jangan takut, kita Ya. diproses Tuhan itu misalnya berat gitu ya, tidak apa-apa. Pertolongan Hmm. Tuhan selalu ada, pasti. Yes. Dan Nggak asalkan kita kekurangan ya. taat ya, kita Ya. setia ya. Oh, Ya. ya enggak kekurangan. Kita taat, kita setia ya. Kemenangan pasti ada. Pasti. Amin, amin, luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, Amin. dahsyat ya mendengar kesaksiannya yang luar biasa. Nggak mudah buat Ibu Yeni ya untuk menghadapi kematian suami di usia muda begitu ya. Dan dia pegang janji Tuhan sampai akhirnya nanti tahun ini benar-benar Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dan dia akan punya pasangan lagi dan kata Tuhan jauh lebih baik dari suami yang terdahulu. Luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Good luck ya. Kami terus Amin. mendukung Bu Yeni di dalam doa. Semangat terus. Baik. Amin. Selanjutnya mungkin ya Ibu Gembala silakan menyambung Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Yuk kita bawa masuk dalam doa dulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau malam ini kami masih bisa bergabung dengan keterbatasan Zoom, tapi kami tahu bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami malam ini Kau melawat setiap kami, urapi bibir lidah hamba-Mu dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, suara saya terdengar jelas, bagus ya. Ya, kita percaya ya, Yeni sudah melewati, wow, luar biasa. Janji Tuhan itu selalu tepat ya, on time. Kita mungkin merasa bahwa Tuhan lelet, Tuhan lama, tapi kita percaya bahwa di balik semua masalah proses kehidupan saudara yang menurut kacamata saudara berat, tapi di pemandangan Tuhan pasti biasa-biasa saja ya. Yeni ini salah satu pengerja yang kalau Victory melayani di rumah sakit, Yeni sebagai pendoa ya. Jadi Yeni memang pelayanan salah satu tim Victory Surabaya setiap hari Senin. Kalau kita kunjungan ke rumah sakit, ya Yeni ini. Jadi kalau ada yang mau didoakan sakit-sakit ya, kita percaya malam ini saya akan membawakan khotbah tentang bagaimana proses yang berat itu akan menjadi satu berkat. Saudara lihat ya, proses yang berat itu akan menjadi satu berkat. Berat ke berkat itu cuma gara-gara satu kata, K. Ya, dan K ada di tengah-tengah adalah Kristus Yesus. Kita percaya bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan terjadi, kalau saudara lihat kehidupan Yeni, ya begitu awal ketika saya mengenal Yeni belum terima Yesus, dan saya ketika datangi doain dia ya, waktu itu dia juga belum mau terbuka, tapi setelah suaminya meninggal dia sudah mantapkan hati bahwa dia akan dibaptis, dan itu peristiwa yang luar biasa. Kita percaya dari proses kehidupan ini, dari yang tidak mengenal Kristus akan mengenal Kristus. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana buat saudara dan saya yang hari ini diproses Tuhan juga? Itu artinya berkatnya apa? Karena saudara makin dimurnikan. Kita tahu bahwa hari ini saya sudah sering sebut beberapa kali khotbah. Kita itu lagi ngalami ujian kemurnian. Yang pertama kebanggaan, yang kedua adalah kemurnian, yang ketiga kekudusan, dan yang keempat adalah kesetiaan. Ayub mengalami semua ini dan dia lulus ya. Bagaimana hari ini saudara dan saya? Kita ini lagi jadi anak kebanggaan spesial. Tuhan mau lihat gini, ini loh anak kebanggaanku. Bertahun-tahun dia mengikut aku, ketika aku proses ternyata keluarnya seperti Yeni. Walaupun tidak diberi hasil titik terang, tapi tetap bisa membanggakan Tuhan, tetap bisa setia. Nah,
Ini ujian kebanggaan lulus. Waktu dia tidak goyah imannya, kemurniannya juga lulus. Kesetiaannya diuji, kekudusannya tetap jaga kekudusan. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini apa yang terbaik. Buka di ayatnya di Yesaya. Ya, hari ini saudara jangan pernah pikirkan yang lain-lain. Masalahmu seberat apapun, pesan saya, mulai setiap buka mata, saudara tahu apa yang perlu saudara pikirkan supaya proses yang berat jadi berkat. Pikirkan firman. Ketika engkau pikirkan firman, firman itu membawa perjalanan hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, pikirkan apa saudara? Ada kasih setia Tuhan ketika buka mata, selalu baru setiap pagi. Jadi setiap hari, saya juga berusaha mendisiplin. Saya tidak pernah berpikir apapun selain ketika bangun pagi. Yang saya pikirkan, saya menerima kasih setia Tuhan. Itu berarti kalaupun ada masalah yang berat, saya percaya kasih setia Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari keuanganmu, dari hutangmu. Kasih setia Tuhan itu selalu lebih besar daripada kesetiaan suamimu. Buka di Yesaya 30 ayat 19-20. Yesaya 30 ayat 19-20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Hari ini pastikan firman ini buat saudara dan saya. Hari ini yang sudah nangis-nangis, hidup di dalam satu kesedihan karena melihat keadaan yang tambah buruk. Kita percaya malam ini kita mau mengimani firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Lihat saudara, bagaimana proses berat yang berat itu akan menjadi berkat. Yang pertama, karena kita tahu kita punya kasih Kristus. Kasih Kristus yang tidak terbatas, itulah yang membuat saudara dan saya hari ini, yuk bangkit, jangan terus menangis. Yang kedua, apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Kenapa hari ini Tuhan bilang jangan terus menangis? Nah, selain aku mengasihi engkau, aku adalah pendengarmu yang terbaik. Ketika engkau berseru-seru, aku selalu sediakan pendengaranku yang terbaik untuk menjawab setiap teriakmu minta tolong. Dan yang ketiga, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Saudara dan saya hari ini yang ketiga yang akan saya bahas nanti, percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah sembunyi loh atas hutang-hutangmu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah sembunyi atas suamimu yang selingkuh. Kita punya Tuhan yang tidak pernah sekali-sekali sembunyi atas masalahmu, atas beban hidupmu. Bahkan Tuhan berkata malam ini jangan terus menangis. Kalau engkau ketika mengenal siapa aku, engkau tidak akan terus hidup di dalam satu tangisan masalah, tapi engkau akan melihat bahwa matamu akan terus melihat aku. Itu sebabnya hari ini kenapa saudara bisa terus bersedih hati, saudara terus depresi, terpuruk, karena mata saudara dan saya hanya melihat masalah. Saudara hanya melihat rekening koran, saudara hanya melihat saldo di tabunganmu yang sudah minim. Mulai malam ini yuk kita bangkit, prosesmu seberat apapun itu akan menjadi berkat saudara. Nggak mungkin hidupmu terus dalam keterpurukan. Kita percaya 3 hal yang akan saya bahas malam ini. Mulai malam ini, buang segala rasa sedih, tangis, bangkit. Mulai arahkan mata tertuju kepada Yesus. Karena Yesus hadir dalam hidupmu dengan kasih-Nya. Yaitu dia sebagai pendengar yang baik, yang selalu menjawab dan mendengar doa saudara. Dan dia tidak pernah tersembunyi. Artinya Tuhan berkata, aku selalu ingin turut bekerja di dalam setiap masalahmu. Jujur ketika sebelum saya kesaksian dikit, itu ada satu gambaran yang membuat Tuhan bilang gini, nak, kalaupun engkau jatuh, engkau tidak akan pernah sampai tergeletak. Tuhan ingatkan satu kejadian sebelum saya sampai pergi ke Amerika, 2 hari sebelum pergi, karena malam itu
saya sudah selesai packing, ya mungkin pembantu saya taruh koper yang besar itu di tengah jalan. Jadi kalau malam saya tidur, lampunya itu gelap. Mungkin karena saya ngantuk-ngantuk habis dari toilet, saya nggak lihat ada satu koper yang besar itu menghalangi langkah saya. Saya begitu jalan, saya begitu keras yang menabrak koper ini, sampai saya juga jatuhnya itu keras, saudara. Dan jatuhnya itu ke depan. Saya hari itu, waktu jatuh, saya cuma bilang, Tuhan, pada waktu saya jatuh, saya berpikir saya pasti hancur sudah. Muka saya pasti penuh darah, dan saya pasti nggak bisa pergi. Hari itu malam itu saya jatuh sendiri keras, saudara, bunyinya seperti bom, saudara, sampai bruak gitu ya. Bayangin saya kayak kebanting, saudara. Saking tingginya koper, saya kebanting itu ke depan, muka saya persis menghadap lantai, saudara. Saya cuman bangun hari itu, saya cuman langsung lihat kaca, saya pegang, ada darah nggak ya? Waktu itu saya menyalain lampu, saya lihat, saya kaget, saudara. Satu darah pun tidak ada, saudara. Dan yang saya lihat bonyok biru-biru, memar itu tidak ada. Saya pegang hidung saya, bengkong tidak ya, hancur tidak ya, ternyata semuanya. Saya sampai bilang gini, Tuhan, kalau ini bukan kasih karunia, karena Engkau jagai saya, gak mungkin. Saya sudah mikir saya nggak bisa pergi pasti. Mungkin malam itu saya harus ke UGD, saudara. Lihat kondisi jatuhnya itu, saya juga merasakan gigi saya itu pasti hancur. Karena gigi saya sakit ternyata. Saya bilang, aduh kalau gigi saya hancur depan gimana ya? Saya jadi nenek ompong nanti gitu ya. Saya pikir gitu. Tapi ternyata Tuhan jagai. Saudara tahu, ini satu gambaran. Hari ini seberat apapun proses hidupmu, kalau engkau diizinkan Tuhan ngalami sampai titik mungkin ke bawah di batas ambang kekuatanmu, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu ragu, percayalah, saudara tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Yuk kita bahas bagaimana sih Tuhan mengasihi saudara, bagaimana sih kasih Tuhan itu seperti apa, saudara. Saudara jangan ragu, hari ini bangkit, saudara. Ada banyak kesaksian ya, ada tadi sebelum saya mulai Zoom, ada seorang ibu yang WhatsApp ke saya. Dia bilang gini, Bu Eli, terima kasih buat doanya. Beberapa saat yang lalu dia panik, sangat menghadapi hutang juga. Saya cuma bilang, Bu, yuk nggak usah panik, kita berusaha tenang, kita berusaha percaya, karena Tuhan itu pasti baik. Hari itu hutang itu lagi keadaan sudah kepepet, saudara. Sudah dia tidak tahu lagi jalan keluar. Ya, semua aset mau dijual juga tidak laku. Barusan dia ngabari, puji Tuhan, sudah satu aset laku, dan yang luar biasanya Bu Eli, ternyata bunga saya dibebaskan 50%. Ya, kita percaya pasti ada jalan kalau saudara bangkit. Baca Mazmur 92 ayat 5-6 supaya saudara tahu kasih Tuhan itu seperti apa sih. Mazmur 92 ayat 5-6. Yuk baca sama-sama. Mazmur 92 ayat 5-6. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Saudara lihat betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudara lihat pemazmur itu bukan bisa bersukacita bukan karena melihat masalahnya sudah selesai. Dia bersukacita karena dia tahu, ketika dia tahu akan kasih Tuhan, Tuhan itu selalu punya apa, saudara? Dia berkata, ada karya tangan Tuhan yang ajaib, ada perbuatan tanganmu. Saudara percaya, hari ini di tengah keadaan yang buruk, janji Tuhan yang belum terlihat titik terangnya, tapi percayalah, kasih Tuhan selalu berbicara, ada karya tangan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saudara tidak perlu nangis. Saudara jangan tinggal di dalam satu tangisan. Tapi saudara hari ini bangkit, Tuhan mau kita bersukacita karena kita tahu ada karya tangan Tuhan di balik masalahmu yang berat. Ada kata-kata yaitu Kristus yang akan membuat yang berat akan menjadi berkat. Amin, saudara. Yang kedua ada apa? Ada pekerjaan Tuhan yang besar. Pemazmur berkata ada satu pekerjaan Tuhan yang besar yang akan digenapi buat saudara dan saya di balik masalah yang berat.
bukan satu bencana, bukan satu kehancuran, tapi ada pekerjaan, dan yang ketiga ada rancangan Tuhan yang dalam. Jadi hari ini ketika saudara terpilih untuk menggenapi pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan yang besar, yang sangat dalam, nggak mungkin Tuhan itu pilih orang yang gampangan, orang yang mentalnya cuman mental suam-suam kuku, nggak mungkin. Orang mental suam kuku dipercaya rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar, pasti murtad, saudara, pasti menghujat Tuhan, pasti marah, dan itu tidak membanggakan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya yang imannya sudah teguh, yang setiap hari baca firman, punya hubungan intim, hari-hari ini nggak usah kaget. Jalan hidupmu dipersulit, serasa proses hidup mengalami jalan yang buntu, saudara tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan lagi menggenapi pekerjaan rancangan, dan Tuhan berkata gini, tidak usah takut. Di balik pekerjaanku yang besar, di balik rancanganku yang dalam, jangan lupa ada karya tanganku yang ajaib. Saat kekuatanmu sudah di ambang batas, saat hidupmu sudah berasa, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak mampu, Tuhan. Percayalah, kasih yang datang atas hidupmu, itu akan merubah tangan Tuhan yang ajaib. Itu akan membalik telapak tangan. Yaitu ketika pekerjaan dan rancangannya sudah saudara dan saya selesaikan di dunia ini. Amin, saudara. Kita mau lihat karya tangan Tuhan yang ajaib di akhir proses, sehingga yang berat itu akan jadi berkat. Tidak mungkin yang berat jadi hancur, karena keajaibannya merubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Yuk, bagaimana Tuhan mendengar, menjawab doa? Ya, Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, lihat ya saudara, hari ini Tuhan itu pendengar yang baik. Saudara jangan pikir engkau diizinkan mengalami proses yang berat, Tuhan itu nutup telinga, Tuhan tidak mau tahu, Tuhan cuek, enggak. Tuhan itu pendengar yang baik buat saudara dan saya. Dia setia, curhatan saudara setia, dia dengarin. Lihat, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan itu mendengar dan melepaskan saudara mereka dari segala kesesakannya. Bukan hanya pendengar saja, tapi dia punya inisiatif bagaimana melepaskan saudara dan saya dari masalah yang besar. Saudara lihat kata-kata berikut, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Malam ini, kalau saudara lagi remuk jiwanya, saudara lagi patah hati, saudara lagi ngalami nyesek, sesek Bu Eli, sampai kalau mau bangun tidur sesek apa saya. Kenapa? Karena lihat masalah. Firman Tuhan berkata, yuk mata saudara dan saya mulai tertuju kepada Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa beratmu itu akan jadi berkat. Beratmu itu bukan hancur. Amin saudara. Yang pertama, Tuhan itu peduli dengan orang yang ada di dalam kesesakan. Yang kedua, Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Jangan berpikir kenapa Tuhan tidak dengar doaku. Apakah Tuhan itu marah? Tidak, Tuhan dekat. Firman berkata dia dekat, dia peduli, dan dia punya inisiatif menyelamatkan orang-orang yang lagi remuk jiwanya. Orang yang remuk jiwanya itu sudah hancur-hancuran, saudara. Mungkin hari ini engkau mengalami bangkrut, sudah di titik hancur-hancuran, sehingga engkau remuk jiwa. Mungkin hari ini engkau mengalami keadaan rumah tanggamu yang hancur-hancuran, sudah di ujung tanduk sampai digugat di pengadilan dan sebagainya. Tidak usah takut. Tetap percaya bahwa yang berat itu pasti akan jadi berkat di tangan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, ya. Jadi hari ini kita percaya, jangan pernah takut. Iblis bilang gini, percumalah ngabisin waktu buat berdoa, percumalah ikut Zoom PD Victory, hasilnya apa? Buktinya tambah parah, jalan hidupmu tambah susah, sulit. Mana sih bukti Tuhan? Saudara dan saya malam ini, percayalah, Tuhan itu menyadarkan kita semua, aku itu pendengar yang baik.
Aku itu pendengar, telingaku tidak pernah kurang panjang untuk mendengar setiap curhatanmu. Aku lagi pedulikan orang-orang yang mengalami kesesakan. Aku lagi prioritaskan. Aku prioritaskan doa-doanya buat orang-orang yang lagi patah hati, yang remuk jiwanya. Aku mau menyelamatkannya. Amin, saudara. Yuk, yang terakhir, Tuhan tidak pernah sembunyi. Baca di Mazmur 44. Mazmur 44 ayat 23 sampai 25 dan 27. Mazmur 44 ayat 23 sampai 25. Ya, kita baca. Jadi hari ini percayalah kita mulai merubah. Kalau ada sesuatu yang saudara lakukan malam ini, bertobat. Mata kita mulai terarah kepada Tuhan. Buka pagi, ingat pesan Bu Eli, tidak boleh mikirin hutang, tidak boleh mikirin suami, tidak boleh mikirin masalah lagi. Tapi yang dipikiri adalah firman Tuhan dan kasih setianya. Amin, saudara. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelian, terjagalah. Mengapa engkau tertidur? Ya, kita sering berpikir Tuhan itu ngumpet saat ada hutang kita besar. Tuhan itu sembunyi, enggak. Mengapa engkau tertidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan impitan terhadap kami? Yang ke-27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Ini loh kata kunci. Kenapa saya suruh saudara dan saya untuk selalu memikirkan kasih setia Tuhan. Ada kunci ketika buka mata, saudara cuma mikir ini, Tuhan, aku terima ya kasih setianya. Aku terima ya Tuhan tiap pagi, aku terima. Aku bukan terima lagi masalah, aku terima berkat lewat kasih setiamu. Ketika saudara berpikir seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Ya, terjagalah. Pemazmur berkata, terjagalah. Tuhan itu tidak pernah tertidur, saudara. Dia pasti bangkit ketika saudara memikirkan kasih setianya. Yang kedua, bangunlah. Tuhan tidak pernah membuang kita terus-menerus. Siapa yang berkata bahwa Tuhan izinkan saudara mengalami penderitaan, saudara dijajah, saudara dianggap keset, saudara hari ini mengalami kekurangan, enggak. Terjagalah, bangunlah. Yang ketiga, bersiaplah. Saudara jangan pernah menyerah. Mungkin hari ini Tuhan lagi berjaga-jaga. Kenapa? Karena saudara mau dibentuk karakter Kristus. Mungkin masalahmu belum selesai, tapi Tuhan berjaga-jaga atas masalahmu. Dia belum segera memberikan solusi karena dia lagi berjaga-jaga. Tetap dia lagi bentuk saudara. Imannya dibentuk, karakternya dibentuk. Tapi percayalah, di tengah suamimu yang selingkuh, keuanganmu yang terpuruk, ada Tuhan yang berjaga-jaga. Dia lagi terjaga, tidak tertidur kok atas keuanganmu. Dia tahu hari ini engkau butuh uang, hari ini engkau butuh untuk bayar hutang, hari ini engkau butuh pemulihan atas rumah tanggamu. Tuhan tahu. Walaupun belum selesai, Tuhan bilang gini, nak, aku itu tidak lepas tangan, aku tidak tidur. Apakah suamimu selingkuh sampai punya 2 anak, aku tidak berjaga-jaga. Memang aku izinkan, tapi tetap ada di dalam kedaulatan tanganku. Ingat ya, seperti Ayub diizinkan hancur, tetap tanganku punya kedaulatan, bukan iblis. Amin, saudara. Bukan keuanganmu yang punya kedaulatan penuh, tapi Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan berkata gini, ingat kasih setiaku. Bangunlah. Tuhan mau ketika saudara diizinkan proses dalam keadaan terburuk. Tuhan berkata gini, aku sedang bangun. Aku tidak akan membuang engkau. Apakah aku izinkan masalahmu makin berat? Aku itu tetap bangun. Aku tetap terjaga-jaga dan bangun, aku selalu punya inisiatif untuk membawa sesuatu yang berdampak baik buat hidupmu. Amin, saudara. Yang terakhir adalah bersiaplah. Percayalah malam ini, Tuhan sedang terjaga, bangun, dia sedang bersiap-siap untuk menolong dan membebaskan saudara dan saya dari setiap masalah yang berat menjadi berkat. Jangan sekali-kali berpikir untuk menyerah walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Amin, saudara. Malam ini saya sudah selesai ya, saudara. Kita percaya bahwa ada 3 hal yang saudara harus ingat.
Ya, 3 hal itu apa, saudara? Yang pertama, hari ini, malam ini, kalau buka mata, pikirkan firman kasih setia, ya. Karena di balik beban yang berat ada berkat, yaitu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia sedang mendengar, menjawab doamu, ya. Dia adalah pendengar yang baik dan Tuhan tidak pernah sembunyi. Tuhan mengasihi saudara dan saya karena apa? Kita lihat ada karya tangan Tuhan yang ajaib. Saudara dan saya sedang menggenapi pekerjaan dan rancangan Tuhan yang besar. Tidak mungkin saudara ditinggalkan. Saudara nanti kalau sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti bilang gini, tenang aja, tenang, menurut engkau sudah tidak punya jalan keluar. Kalau bersama aku, tanganku ini ajaib. Tanganku kalau menyelesaikan seperti Yeni tadi, membalik telapak tangan, buka mata, gini, oh tiba-tiba dikenalkan orang yang lebih baik dari suaminya. Dan akan, bayangin baru kenal berapa lama, sudah mau diajak menikah juga. Ya, kita percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengirim, semuanya dilancarkan kok. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu mikir jodohku siapa ya, besok-besok jodohku siapa ya. Kita tidak perlu mikir gini, hutangku gimana ya cara bayarnya. Kalau dibolak-balik, tidak bisa loh. Bayar hutang ini tidak bisa. Ada banyak orang yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli tahu bagaimana hidup saya tidak hancur. Seluruh aset saya, seluruh perusahaan saya, kalau dilelang sama bank, itu pun tidak bisa bayar hutang saya. Artinya minus saya. Saudara bayangin, kenapa? Karena berbunga di masa pandemi ini menguras habis harta dia. Semua celengan, tabungan, deposito selama masa pandemi sudah dikeluarin semua. Itu pun masih rugi, saudara. Dan kalau bank melelang seluruh asetnya, itu pun dia tidak sanggup bayar. Tapi percayalah, ketika kita tetap setia, kita tahu Tuhan itu Tuhan yang baik, ada karya tangan Tuhan yang ajaib. Percayalah, hari ini orang yang mengalami hancur hati, remuk jiwanya, patah hati, sedang dalam kesesakan, Tuhan sedang pedulikan. Dia pendengar yang baik, dia selalu mau untuk menjawab, untuk mendengar dan menjawab, memberikan solusi di saat orang lain tidak bisa berikan solusi. Tapi Tuhan yang baik pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Amin, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah sembunyi. Hari ini kita semua harus tenang, ya. Yuk, Tuhan itu bukan sembunyi. Dia sedang berjaga-jaga, dia sedang bangun, dan sesaat dia sedang bersiap-siap. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah Tuhan pikirkan, dan saudara pikir, mana mungkin hari ini Tuhan sedang bersiap-siap mencurahkan door prize, surprise, mujizat. Kita percaya, pasti ada jalan. Saudara tidak akan dipermalukan. Kita percaya, yuk baca quote yang terakhir. Ailing, di balik proses yang berat, kita baca sama-sama ya. Saudara yang ada di rumah, yuk katakan ini satu perkataan iman ya, bahwa saudara hari ini, malam ini mau bertobat. Mata rohani saudara hanya tertuju kepada 1K. Berat menjadi berkat, di tengah-tengahnya ada kehadiran Kristus. Dan itu yang saudara lagi fokus, bukan fokus sama hutangmu, bukan fokus sama masalah rumah tanggamu. Di balik proses yang berat ada berkat, sebab Tuhan hadir dengan kasih-Nya, dia hadir dengan jawaban doanya, dia hadir dengan campur tangannya. Dia tidak pernah diam karena dia sedang terjaga-jaga, bangun dan bersiap-siap. Malam ini yuk kita nyanyikan satu lagu ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saya mau kesaksian dikit, masih ada waktu. Saya pikir ya, waktu masa-masa pandemi ini, saya benar-benar merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, saudara, yang tidak pernah saya timbul dalam hati. Ya, waktu masa pandemi saya pikir ya sudahlah Tuhan, saya sudah enak, mungkin ya saya sudah bebas tugas, saya tidak melayani Tuhan, tidak terbang-terbang. Dulu kan saya mobile, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, ya belum lagi kalau ada pelayanan keluar pulau. Tapi di situ ketika saya pertama masa pandemi, saya pikir ya sudah Tuhan berarti kasih saya
Wow, enak sudah. Jadi saya libur selama masa pandemi. Saya paling cuman ngurusi jemaat, buat renungan, itu aja pikiran saya. Mungkin khotbah enggak, terbang-terbang enggak ya. Ternyata di awal pandemi saya ingat hari itu karena tugas ibu negara ya, suami saya suruh saya pergi untuk lihat anak saya karena suami saya khawatir. Jadi awal Maret saya sudah terbang ke Amerika ya. Di sini itulah awal di mana ada banyak orang yang chat ke saya, Bu Eli jangan berhenti untuk khotbah, Bu Eli harus khotbah. Kita ini butuh vitamin. Kalau enggak nanti semua akan lowbat katanya gitu. Butuh vitamin. Akhirnya saya bilang gini, gimana caranya? Wong saya gaptek. Belajar Bu Eli, tanya anak. Itu harus khotbah lewat Instagram ya. Akhirnya lewat Instagram saya diajari anak. Akhirnya saya bisa, saudara, dan lewat Zoom. Singkat cerita, saya pikir ya sudah. Ternyata, saudara, setelah saya pulang, ya anak-anak sudah beres semuanya, saya harus pulang. Saya pulang ke Indonesia, dan di situ Tuhan tuh berikan saya kasih karunia juga. Saudara tahu di masa pandemi, yes, anak saya kan ikut satu. Ternyata pada waktu masa pandemi, rumah saya harus ada bagian tertentu yang harus direnovasi, ada bagian tertentu yang harus diperbaiki, banyak tukang, dan di situ saya dikirim lagi sama Tuhan. Tugas ibu negara, karena anak saya takut ada banyak tukang, saya dikirim untuk berlibur di Bali. Jadi masa pandemi ini, saya pikir memang saya mau santai. Ternyata santai benar-benar dikasih. 5 bulan saya tinggal di Bali, saudara. Dan di situ saya tetap melayani Tuhan, saya tetap setia. Saya merasakan gini, saudara, dalam hidup ini. Kita percaya bahwa kalau kita berpikir apa yang terbaik buat Tuhan, kita hari ini bisa melewati dan kita sungguh-sungguh komit sama Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan dan saya konsisten, Tuhan melayani saya enggak? Tuhan melayani masalah saudara enggak? Pasti, saudara. Makanya malam ini, yuk jangan nangis ya, jangan sedih, jangan depresi. Nanti kalau depresi sakit, nanti kalau depresi kena kanker. Tidak ada solusi. Tapi ketika Tuhan berkata malam ini, yuk hari ini percaya aja, berdoa saja, andalkan aku, pasti ada mujizat. Yuk Fran, kita nyanyi ya. Kita percaya malam ini tidak ada masa-masa yang tersulit untuk Tuhan bisa balikkan semuanya ya. Kita nyanyi satu lagu, kita mau berdoa. Yang malam ini mengalami kesesakan, hancur hati, kita bawa di dalam doa sungguh-sungguh. Pasti Tuhan berikan solusi yang terbaik. Setiap orang akan tidak sama solusinya, tapi kita percaya bahwa ini yang terbaik buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah berhenti-hentinya untuk berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu Tuhan, ketika kami menghadapi proses yang berat, apa yang Kau pikirkan itu tidak sama dengan apa yang kami pikirkan. Ketika kami berkata berat, karena kami melihat dari kacamata kekuatan, kemampuan kami yang memang sudah sangat terbatas. Tapi kami percaya Tuhan dengan firman malam ini menjadi peneguhan bahwa proses yang berat itu akan menjadi berkat ketika ada Kristus hadir di tengah-tengahnya. Kata berat itu akan menjadi berkat karena Engkau yang mengubah semua proses beban hidup kami menjadi satu berkat untuk kami nikmati. Bahkan bukan hanya berkat jasmani yang perlu kami lihat, tapi ketika proses itu selesai ada berkat rohani yang luar biasa, yaitu karakter Kristus, iman yang bertumbuh, buah-buah roh yang makin Engkau tambah-tambahkan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bergabung malam ini Tuhan, Engkau melihat setiap kesesakan, setiap hancur hati, setiap patah hati yang sedang mereka alami Tuhan. Satu hal Tuhan berkata malam ini, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi percayalah bahwa Engkau adalah anak-anakku. Aku sedang bawa Engkau di dalam satu perjalanan untuk menikmati semua yang sedang aku tambah-tambahkan. Dan di mana Engkau sedang dalam perjalanan untuk masuk ke negeri yang berlimpah susu madunya, kehidupan kekal, Engkau akan melihat bagaimana perjalanan hidupmu selalu aku bawa untuk beruntung dan berhasil, untuk menikmati satu kemenangan bersama dengan aku. Percayalah malam ini,
apa yang Engkau lakukan buat aku tidak pernah sia-sia. Sekalipun Engkau berpikir, Tuhan, masa penantianku begitu lama. Kenapa orang lain masa penantiannya cepat, Tuhan? Kenapa saya mendengar kesaksian begitu banyak orang dipulihkan, sementara saya harus menanti dan tidak tahu ujungnya kapan. Kami percaya, Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu malam ini, Tuhan, kami sadar sepenuhnya bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan proses hidup kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Engkau pendengar yang baik buat setiap kami, Tuhan. Dan Engkau tidak pernah sembunyi, itu artinya Engkau selalu turut ambil bagian dalam setiap proses kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, biarlah kami malam ini mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan semua beban hidup kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu dalam kehidupan kami, Engkau sedang berjaga-jaga. Engkau bangun dan Engkau bangkit untuk menolong, melepaskan kami dari setiap pergumulan yang berat untuk menjadi berkat. Biarlah malam ini, Tuhan, kami terima itu, Tuhan. Kami tidak mau fokus mata kami tertuju kepada masalah kami. Kami tahu penantian kami pasti akan berakhir dengan satu kemenangan bersama Tuhan. Kami percaya, Tuhan, seberapapun panjangnya proses penantian-Mu, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengizinkan Engkau berjalan sendiri. Aku selalu turut ambil bagian, dan makin lama proses penantianmu itu bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Ada satu harga yang engkau bayar mahal. Engkau akan melihat bagaimana kualitas, bagaimana upahnya, bagaimana sorak-sorai kemenangan yang akan terjadi karena aku Tuhan Allahmu yang tidak pernah mau berhutang. Biar malam ini yang mengalami masalah keuangan, saudara bayangkan keuangan apa yang saudara malam ini lagi pergumulkan. Mungkin saudara butuh usaha yang hari ini tidak ada jalan keluar. Penjualan yang merosot gratis. Saudara berkata malam ini, bayangkan bahwa engkau sudah menerima bahwa penjualan itu akan di-upgrade sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih karunia. Kami cuma minta kehendak-Mu, Tuhan, bukan kehendak kami. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kami tidak pernah memaksakan kehendak kami. Kami tetap beriman bahwa Tuhan memberkati usaha kami. Malam ini saudara yang punya ingin jual aset yang belum laku, saudara bayangkan ruko saudara, mungkin rumah saudara yang ingin saudara jual, dan saudara berkata sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, biar aset-aset yang akan aku jual untuk bayar hutang laku dengan harga yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman, karena ketika mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, kehendak-Mu tidak pernah yang terburuk, tapi selalu yang terbaik. Malam ini yang punya sakit, malam ini yang bergumul dengan sakit penyakit, katakan malam ini di bagian mana yang sakit, saudara boleh pegang malam ini dan katakan, oleh pilur-pilur-Mu aku disembuhkan. Terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang malam ini juga mengalami pergumulan rumah tangga, baik itu istri atau suami yang lagi dipergumulkan, anak-anak, mertua, ipar semua. Katakan malam ini, bayangkan wajah orang itu dan peluk wajah orang-orang yang menyakiti saudara. Kita percaya bahwa ketika Ayub melepaskan pengampunan atas sahabat-sahabatnya, di situ Tuhan pulihkan Ayub. Kami percaya malam ini orang-orang yang menyakiti hatimu, bayangkan peluk dia dan katakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu, dan aku memberkatimu. Katakan saudara, yang menyakiti engkau bertahun-tahun, yang merugikan engkau, yang menfitnah, yang menusuk engkau dari belakang, malam ini Tuhan hadir dan Tuhan mau engkau melepaskan pengampunan. Peluk saudara, bayangkan wajahnya, peluk dan katakan, Tuhan, aku mau mengasihi dia, aku mau mengampuni, dan aku memberkati orang-orang yang membuat hidupku susah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu turun. Kami tahu bahwa Engkau berjalan dengan
kasih setia Kristus yang selalu ada. Terima kasih untuk kemenangan, untuk jawaban doa, untuk semua yang terbaik malam ini kami terima. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Yeni Tuhan yang sudah kesaksian memberi kekuatan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau kalah dengan Yeni. Kalau Yeni dulu bukan dari orang Kristen sejak lahir, tapi dia bisa on fire, luar biasa cinta Tuhan. Kami lebih-lebih lagi Tuhan yang sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, kami tidak akan mau lemah iman kami. Berkati dia, berkati rencana pernikahannya, semuanya serahkan dalam tangan-Mu, berkati anaknya juga Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua yang sudah melayani Tuhan malam ini. Semuanya Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya malam ini kami menerima kelegaan, kemenangan bersama Kristus. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Haleluya.